Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal latihan 3.1 pada materi pencerminan dalam bab 3 transformasi dalam buku Matematika SMP kelas 9 revisi 2018 untuk kurikulum 2018. Kita langsung saja di sini untuk membahas soal nomor 1. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Oke, di sini perhatikan pada bagian A di sini kita lihat apakah gambar yang warna merah ketika dia bercermin akan menghasilkan bayangan seperti gambar yang warna biru. Kita lihat di sini dia bercermin dan ternyata ini dia merefleksikan atau lihat titik-titiknya sama, jaraknya sama terhadap garis ini. Oke, berarti di sini jawabannya ya. Di sini jawabannya tidak. Di sini jarak titik terhadap garis yang dicerminkan ini berbeda. Di sini jaraknya jauh, sedangkan di sini dekat, seperti itu ya. Perhatikan garis-garis yang bersesuaian, ini dekat, ini jauh. Nah, ini tidak. Oke, yang bagian C di sini dicerminkan ternyata tidak sesuai, jadi ini sudah jelas tidak. Oke, yang di bagian sini titik ini bersesuaian, dan bersesuaian. Jadi ini dia hasil pencerminan ya. Jadi jawabannya ya. Pada bagian ini juga ya. Pada bagian ini kita lihat bersesuaian, tapi di sini tidak bersesuaian. Kita lihat di sini tidak ada titiknya, melainkan di sini. Berarti di sini tidak. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut untuk nomor 2. Tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Pada bagian A di sini tidak ada simetri lipat atau 0. Di sini ada 1, 2. Oke. Oh ya, bagian B dulu ya. Pada bagian B ada 1, ada 2, ada 3 diagonalnya. Yang keempat juga ada diagonalnya. Jadi ada 4 simetri lipat. Nah, ini karena dia bentuknya persegi. Sama juga pada bagian E, ini bentuknya persegi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 ya. Nah, pada bagian C ada lingkaran. Karena kalau di lingkarannya polos, berarti simetri lipatnya tak hingga. Tapi di sini, di dalam lingkaran ternyata ada pola. Seperti ini. Berarti kita hitung, ini 1 kita hitung. Oke, 2, 3. Di sini juga bisa 4, 5, dan 6. Berarti di sini ada 6 simetri lipat. Pada bagian F ada di D dulu. Pada bagian D di sini ada 1, 2. Nah, berarti ada 2 simetri lipat. Kalau kita lipat yang diagonal, ini tidak simetri lipat lagi, tidak sesuai karena di sini persegi panjang ya. Oke, pada bagian F ada 1. Kalau kita lipat begini sama. Kalau kita lipat secara diagonal tidak sama. Kalau kita lipat secara mendatar juga tidak sama. Berarti di sini hanya 1 simetri lipat. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor 3. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Oke, di sini ada bagian A segi 4 JKLM dengan titik sudutnya ada J 2,2, K 7,4, L 9,-2 dan M 3,-1 terhadap sumbu Y. Oke, kalau terhadap sumbu Y berarti di sini Y-nya tetap. Nah, di sini tetapi di sini pada bagian X-nya berubah tanda. Jadi pada bayangan J itu berubah menjadi -2,2
K menjadi negatif 7,4. Ingat, kalau terhadap sumbu Y berarti Y-nya tetap dan X-nya berubah tanda. Ini bayangan K. Bayangan L itu ada negatif 3, negatif 1. Dan bayangan M, oh ya, ini bayangan M, maaf, kita hapus, ada keliru. Nah, di sini bayangan M ada negatif 3, negatif 1. Dan bayangan L ada negatif 9, negatif 2. Sehingga gambarnya kalau kita buat akan seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Ini bayangan J, ini bayangan J, ini J-nya. Ini bayangan K-nya di 7,4. L-nya 9,2 dan M-nya 3, negatif 1. Nah, ini M. Nah, di sini ada bayangan K, di sini ada bayangan M, dan di sini ada bayangan L. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lanjut pada bagian B. Trapesium dengan titik sudutnya D 4,0, E negatif 2,4, F negatif 2, negatif 1, dan G 4, negatif 2 terhadap titik asal. Oke, kalau terhadap titik asal hasilnya seperti ini. Kalau titik D-nya 4,0, maka di sini untuk cerminannya terhadap titik asal berarti untuk keduanya kita ubah tandanya. Berarti di sini akan menjadi kita ubah dari 4 menjadi negatif 4. Ini hasilnya negatif 4. Dari 0 karena ini bilangan netral dia tetap 0. Untuk E ini ada negatif 2,4. Itu kalau kita cerminkan terhadap titik asal berarti kita tinggal ubah tandanya. Negatif 2 menjadi 2 dan positif 4 menjadi negatif 4. Pada bagian titik F ada negatif 2, negatif 1 sehingga di sini kita ubah tandanya. Berarti hasilnya adalah 2,1 positif. Dan terakhir ada G 4, negatif 3. Itu hasilnya setelah dicerminkan. Maka di sini G aksennya adalah negatif 4,3. Oke, seperti ini ya. Kalau dicerminkan terhadap titik asal. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita tentukan ada titik D, ada titik E. Itu negatif 2,4. Di sini ada titik F, negatif di sini titik F, ada titik G. Nah, di sini hasil pencerminannya untuk D aksen itu negatif 4,0. Ini D aksen. F aksen 2, negatif 4 di sini. Ini F aksen. E aksen, maaf, E aksen. Ini dicerminkan terhadap titik asal, berarti di sini E aksennya. F di sini berarti hasil pencerminannya adalah 2,1. Di sini F aksen. F aksen. Yang berikutnya ada G di sini, hasil cerminannya adalah di sini negatif 4,3. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Segitiga ABC dengan titik sudutnya di A 4, negatif 2, B 4,2, C 6, negatif 2 terhadap garis Y sama dengan X. Oke, di sini pada titik A itu 4,2. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti hasil bayangannya seperti ini. A 4, negatif 2 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan A aksennya itu menjadi tinggal kita balik posisinya negatif 2,4. Nah, untuk bagian B 4,2 itu kita tinggal balik hasil bayangannya menjadi 2,4. Nah, untuk bagian C 6, negatif 2 terhadap garis Y sama dengan X, hasil bayangannya itu negatif 2,6. Sedangkan untuk bagian D, karena ini segitiga ya, tidak ada titik D. Oke,
Maka ini hasil bayangannya, sehingga kalau kita garis pada bidang koordinat kartesius, maka jadinya seperti ini. Oke, ini ada titik A 4,2, 4,-2, B di sini, C di sini. Maka ini hasil dari di sini A aksen negatif 2,4, B aksennya di sini 2,4 dan C aksennya di sini. Nah, ini hasil cerminannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada bagian D, segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O negatif 2,1, P 0,3 dan Q 2,2 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini ada titik W 2, negatif 2,1 titik O negatif 2,1. Di sini kalau kita cerminkan akan menjadi titik O negatif 2,1. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, keduanya kita tukarkan dan kita berlawanan tanda seperti ini ya. O aksen atau bayangannya, hasil pencerminannya itu menjadi negatif 1,2. Satu yang dari positif dipindahkan dan berlawanan tanda, dari positif menjadi negatif. Begitu juga negatif 2 dipindahkan ke bagian sini atau menjadi posisi Y, dengan catatan dari tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Dengan demikian P 0,3 itu hasil pencerminannya menjadi min 3,0. Dan di sini ada Q 2,2 itu kita ubah tanda menjadi negatif 2, negatif 2. Nah, seperti ini ya. Sehingga digambar akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini Q aksen. Q aksen O aksen, ini O aksen. Di sini ada titik O biasa. Di sini ada titik Q aksen sudah, ini Q aksen, P aksen yang ini, P aksen. Sedangkan di sini ada ini P, titik P dan ini titik Q. Oke, dicerminkan ini garis Y sama dengan negatif X. Oke, hasil pencerminannya seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya atau bagian E. Segi 4W X Y Z dengan titik sudutnya di W sama W 2,-1, X 5,-2, Y 5,-5 dan Z 2,-4 terhadap garis Y sama dengan 2. Di sini ada titik W 2,-1. W 2,-1. Nah, di sini karena cerminan terhadap Y sama dengan 2, ingat kalau cerminan terhadap sumbu Y sama dengan 2, ini berarti dia seperti sumbu X begitu ya. Berarti di sini sumbu X-nya tidak tetap atau tidak berubah. Yang berubahnya itu Y, sehingga hasil transformasinya atau pencerminannya W aksen sama dengan 2, yang berubah itu ininya, bagian sini. Jadi karena Y sama dengan 2, maka di sini jarak X, sumbu X, jarak titik terhadap sumbu X itu 1 ditambah dengan Y 2, ditambah lagi dengan 2. Nah, seperti itu ya. Sehingga W aksen itu sama dengan 2,3 tambah 2 itu 5. Nah, seperti itu ya. Begitu juga pada titik X. Ada 5,-2. Maka di sini X aksennya itu sama dengan 5,-2. Itu kita buang negatifnya menjadi 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2. Atau di sini hasilnya adalah X aksen itu titiknya di 5,6. Pada bagian Y di sini ada 5,-5. Nah, di sini akan menjadi Y aksen itu 5, di
Di sini 5-nya negatifnya kita buang, jadi 5 ditambah 2 ditambah dengan 2. Nah, itu akan menjadi Y aksen, maaf bukan X aksen ya, tapi di sini Y aksen itu sama dengan 5,9. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya ada Z. Z di sini ada 2, negatif 4. Nah, di sini Z aksennya itu sama dengan 2, negatifnya kita buang, 4 tambah 2 tambah 2. Ingat, 2 dengan 2 ini adalah karena dia cerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka hasilnya di sini adalah Z aksen itu 2,6, berarti 8 di sini. 4 tambah 2 6 tambah 2 8. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang gambar aslinya itu ada ini W, X, Y, di sini Z. Oke, di sini Z. Nah, ini hasil W aksennya 2,5, X aksennya 5,6, ini Y aksennya 5,9, ini 5,4. Oh, di sini 5,5. Oh ya, di sini seharusnya 5,5 ya, bukan 5,4. Oke, tidak apa-apa. Kalau kita lihat di sini 5,4 pasti Y aksennya itu 5,8. Di sini Z aksennya itu 2,8. Seperti ini ya. Oke, sudah paham di sini. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen, F aksen, dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF garis Y sama dengan X. Oke, di sini kita lihat kalau kita cerminkan dia seperti ini, berada di sini. Atau kita mulai daftarkan dulu D itu ada di min 1,3. Min 1,3. Itu hasil pencerminannya, berarti kita tinggal balik saja menjadi 3, negatif 1. Nah, seperti itu ya, negatif 1. Nah, bagian E itu ada negatif 1,1. Negatif 1,1. Itu kalau kita tinggal balik saja di sini, E aksennya menjadi 1, negatif 1. Nah, seperti ini. Ini adalah titik E aksen. Ini E aksen. D aksen tadi 3, negatif 1 di sini. Oke, ini D aksen. Ini E aksen. Dan yang terakhir adalah F. F di sini adalah negatif 3,1. Negatif 3,1. Nah, hasil cerminannya itu F aksennya menjadi 1, negatif 3. Nah, di sini 1, negatif 3 itu di sini. Oke, ini adalah titik F aksen. Jadi, hasil gambarnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke, sudah bisa. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Nah, ini kalau A berarti kayak gini ya. Kalau B berarti, nah B sama, berarti kita tulis B. C berarti C, ya C juga sama. D, apakah D itu sama? Oke, D juga sama. E, apakah E itu sama? Kalau kita, oke, sama. F, kita lihat F di sini. Oke, kayak gini F ya, tidak sama. G, jadi G-nya itu seperti ini ya. Oke, tidak sama. H, pastinya H sama. I juga sama. J-nya kayak gini. Oke, tidak sama. K, seperti ini. Oke, K juga sama. M tidak mungkin. L seperti ini. M
seperti ini. Oke, tidak sama. N seperti ini. Oke, tidak sama. O sama. P berarti seperti ini. Q berarti kita bulat, ekornya di atas seperti ini. R di sini. Nah, seperti ini. S jadi dia S-nya, maaf, di sini S ya. S seperti ini, tidak sama. T-nya juga seperti ini. U-nya seperti ini. V-nya ini. W-nya tidak sama karena dia akan seperti ini. X-nya yang sama. Oke, X sama. Y kita garis begini. Oke, tidak sama. Z-nya seperti ini, tidak sama. Berarti yang sama ada B, C, D, E, H, I, K, O, X. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Segi 4K LMN dengan titik sudut di K negatif 2,4, L 3,7, M 4,8, dan N negatif 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini titik K ada negatif 2,4, di sini K negatif 2,4. Itu yang pertama kita refleksikan terhadap sumbu X. Ingat, kalau refleksikan terhadap sumbu X, itu sumbu X, koordinat X-nya tidak berubah, yang berubah adalah koordinat Y-nya. Oke, sehingga di sini pada transformasi yang pertama, cerminan yang pertama itu berada di titik X-nya tetap 2,4-nya kita ubah menjadi negatif 4. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Itu kita hanya ubah tempatnya saja, sehingga di sini K aksennya itu negatif 4, negatif 2. Nah, sepertinya. Begitu juga pada titik L. Pada titik L di sini ada 3,7. Kita transformasikan terhadap sumbu X dulu. L sama dengan 3,7. Dan di sini lagi kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, itu sama dengan negatif 7,3. Oke, kita lanjut di titik M. Ada titik M 4, negatif 8. Itu hasil cerminan terhadap sumbu X. Itu M aksennya. Ini aksen 2 kali, aksen 2 kali. Ini aksen 1 kali. Itu ada 4,8. Dan kita cerminkan lagi terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Nah, di sini kita tinggal tukar tempatnya 8,4. Nah, yang terakhir ada N. Ada N negatif 3, negatif 5. Nah, di sini N aksennya dicerminkan terhadap sumbu X menjadi negatif 3,5. Dan kita lanjut kepada cerminan terhadap garis Y sama dengan X itu menjadi 5, negatif 3. Oke, seperti ini ya. Sehingga gambarnya seperti ini. Iya. Perhatikan yang garis aslinya yang warna hitam itu untuk transformasi pertama yang warna merah terhadap sumbu X. Kita perhatikan di titik K. K di sini, L itu ada 3,7, L-nya di sini, M-nya ada 4, negatif 8 di sini, N-nya ada di negatif 3, negatif 5. Perhatikan cerminan terhadap sumbu X untuk K itu negatif 2, negatif 4. Ini K aksennya, ini L aksennya, ini M aksennya 4,8. Dan N aksennya negatif 3,5 yang ini. N aksennya. Yang berikutnya kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X, ini garisnya. Sehingga di sini untuk K aksen, K double aksen,
itu negatif 4,2, dan di sini ada L double aksen itu negatif 7,3, ada M double aksen di sini itu ada 8,4 di sini M double aksen, dan N double aksen di sini ada 5,3. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasilnya refleksinya berkoordinat di titik H 2,3, I 8,4, dan J ada negatif 6,7. Nah, karena dia di sini HIJ yang aslinya itu sudah direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal, maka kita refleksikan kembali titik ini terhadap titik asal pertama, kemudian sumbu Y, kemudian sumbu X, maka kita temukan titik HIJ. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini untuk titik H 2,3 itu pertama kita refleksikan terhadap titik asal. Berarti di sini H itu hasilnya refleksi yang 2,3 itu H aksennya di sini kita bisa dapatkan dari kita cerminkan terhadap titik asal, tandanya tinggal kita berlawanan tanda ya, 2 menjadi negatif 2, negatif 3. Oke, yang berikutnya ini masih H aksen 2 yang kemudian kita cerminkan menjadi H aksen 1, itu kita lanjut terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti di sini Y-nya tetap, X-nya yang berubah tanda, sehingga 2, negatif 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi cerminkan terhadap sumbu X. Sehingga di sini H-nya itu karena di sini cerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Sehingga di sini diperoleh 2,3. Ternyata dia sama. Nah, yang berikutnya di I triple aksen. Oke. Itu ada 8, negatif 4. Nah, di sini kita cerminkan terhadap titik asal itu menjadi kita tinggal ubah tanda negatif 8,4. Yang berikutnya ada H aksen itu kita karena dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya berubah tanda berarti 8,4. Dan yang terakhir di sini ada, maaf di sini bukan H ya, tetapi I. Maaf salah tulis ya, kurang fokus. Oke, di sini ada I, ada I, ada I, ada I biasa. Itu karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah tanda, sehingga 8, negatif 4. Ternyata di sini dia sama terhadap titik awalnya. Yang berikutnya ada J triple aksen. Itu ada negatif 6, negatif 7. Nah, di sini kita cerminkan terhadap titik asal itu berubah tanda 22, 6,7. Berlawanan tanda, dan kita cerminkan terhadap sumbu Y itu Y-nya tetap dan X-nya berubah, sehingga di sini J aksennya negatif 6,7. Dan yang berikutnya di sini ada J biasa, tidak ada aksennya atau titik J pada awalnya. Kita cerminkan terhadap sumbu X dan di sini X-nya tetap dan Y-nya yang berubah tanda berarti negatif 6, negatif 7. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir, karena di sini segitiga hanya 3 titik, sehingga diperoleh titik-titik yang seperti ini ya. Nah, kita lihat untuk gambarnya diperoleh seperti ini. Oke, seperti ini ya. Di mana yang pertama itu ada yang 2,3 H dengan H triple aksen. H triple aksen. Di sini I
dan I triple accent. Di sini ada J dan J triple accent. Nah, dia kembali ya. Sedangkan untuk yang warna kuning itu hasil pencerminan terhadap titik asal, dan biru itu terhadap sumbu Y, dan merah yang ini yang asalnya terhadap sumbu X kembali. Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan pembahasan soal pada kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jika ada yang belum dipahami mengenai penjelasan saya pada pertemuan atau pembahasan soal pada kali ini, silakan ditanyakan dalam kolom komentar. Atau jika ada kritik maupun saran dari para pemirsa, silakan dicantumkan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.